Oke, yang selanjutnya ada metode perhitungan pendapatan nasional. Di sini terdapat 3 metode ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu ada metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Oke, yang pertama metode produksi. Dalam metode produksi ini pada intinya kita akan menghitung eh, pendapatan sebuah pemerintah, suatu negara dari berbagai sektor-sektor ya. Sektor-sektornya nanti sudah disampaikan di YouTube yang saya taruh di Classroom. Jadi ada 9 sektor, paling enggak ada 9 sektor. Bisa ada pertanian atau perkebunan, pertambangan dan sebagainya. Nah, ini di sini itu hasil produksi, misalkan hasil produksi dari eh, sektor pertanian, misalkan padi, dikalikan dengan harga jual dari padi tersebut. Misalkan suatu negara menghasilkan 1 ton, 1 ton dikalikan harga jualnya misalkan berapa ribu, 10.000 per kilo atau bagaimana seperti itu. Kemudian ditambahkan sektor yang kedua, misalkan sektor pertambangan, nanti hasil produksi batu baranya berapa dikalikan dengan harga jual batu baranya berapa, dan seterusnya sampai sektor yang terakhir seperti itu. Bisa dipahami ya. Untuk penjelasannya yang lebih rinci sudah disampaikan di link YouTube. Tolong adik-adik dan teman-teman nonton yang di YouTube dulu ya, biar paham materi yang ini. Oke, di sini saya ambil dari YouTube yang sudah saya taruh di Classroom itu ya. Jadi di sini saya akan lebih memfokuskan pada ininya, PDB-nya atau pendapatan negaranya tersebut. Karena yang ini sudah disampaikan di link YouTube-nya. Jadi total dari pendapatan suatu negara dihitung dengan metode produksi adalah yang saya sampaikan di slide sebelumnya tadi, harga jual suatu produk dikalikan berapa jumlah produk yang dihasilkan. Misalkan di sini adalah membuat perabot, berarti mebel ya. Kita lihat harga jualnya adalah 800. 800, misalkan 800.000 seperti itu. 800. Nah, dikalikan misalkan dalam 1 tahun bisa membuat berapa? 100 perabot seperti itu. Nanti dikalikan, nanti ketemu untuk sektor mebel di sini. Misalkan menjadi 80 juta ya, berarti 80 juta rupiah untuk sektor yang pertama. Untuk sektor yang kedua misalkan pertanian atau kelautan dan yang lainnya seperti itu. Nanti dijumlahkan semuanya dari berbagai sektor itu nanti ketemu PDB dari suatu negara itu berapa. Seperti itu ya. Ini nanti adik-adik kalau ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan saja. Oke, kita masuk ke metode yang kedua yaitu metode pendapatan. Oke, untuk eh, mencari pendapatan nasional, menghitung pendapatan nasional, itu gampangannya seperti ini. Kita misalkan kalau di pendapatan nasional itu kan mencari mencari pendapatan di suatu negara ya, dalam lingkup besar gitu, lingkup negara. Gampangannya seperti ini. Eh, Biasanya ini ya cewek-cewek ya. Itu kalau lihat cowok itu kan pasti dari isi dompetnya ya, dari pendapatannya gitu. Nah, gimana sih caranya kita untuk mengetahui seberapa tebal isi dompet dari eh, seorang cowok tersebut? Nah, misalkan gimana sih cara mengetahui isi dompet Mas L? Nah, mencari tahu pendapatan Mas L itu berapa sih? Nah, itu dihitung ibaratnya dengan metode-metode ini. Misalkan metode pendapatan. Nah, Mas L itu punya apa aja sih? Misalkan punya rental PS, kemudian dari mengajar adik-adik, itu kan nanti mendapat balas jasa. Misalkan di sini ada ini milik tanah atau sumber daya alam
mendapat balas jasa sewa atau rent. Nah, jadi misalkan saya punya bisnis rental PS, nanti mendapat balas jasa. Kemudian saya kerja, saya menjadi guru, mendapat balas jasa berupa upah. Nah, negara juga seperti itu gitu. Untuk mengetahui pendapatan suatu negara itu bisa melalui beberapa metode. Di antaranya ya ini metode pendapatan. Kita mengetahui berapa sih pendapatan suatu negara itu melalui pendapatannya seperti itu. Nah, di sini rumusnya ini Y sama dengan R tambah tambah I ditambah P. Seperti itu. Nah, R sendiri, R ini itu merupakan balas jasa dari pemilik tanah atau sumber daya alam. Sebut rent ya. Ya, rent sini simbolnya R di sini ya. Kemudian W di sini yaitu pemilik modal memperoleh balas jasa berupa bunga. Yaitu mohon maaf, untuk W di sini ini ya yang tenaga kerja ya. Tenaga kerja memperoleh balas jasa berupa upah atau wage. Ya, disimbolkan W. Kemudian I di sini interest bunga. Kemudian yang P di sini adalah laba yang diperoleh dari wirausaha yaitu profit. Di sini disimbolkan P seperti itu. Oke teman-teman, karena ternyata ini udah habis banyak ya 25 menit untuk videonya, masih ada beberapa slide, kita agak cepat aja di sini. Contoh soal dari menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan ya, pendekatan pendapatan. Sini diketahui sewa, upah, profit, ekspor, bunga dan impor. Nah, diketahui kita tahu di slide sebelumnya untuk pendekatan pendapatan itu cuma membutuhkan di rumusnya sewa, upah, profit dan bunga ya. Jadi ekspor dan impor ini tidak perlu dimasukkan ke perhitungan seperti itu. Langsung ke pembahasannya aja. Oke teman-teman, di pembahasannya ini kita tulis dulu ya apa saya ketahui. Rentnya 400, wage-nya 300.000, interestnya 350 juta. Oh ini, oh ya ribu ya. Kemudian profitnya 450 juta, ekspor dan impor ini masing-masing 650 juta dan 230 juta. Tapi di rumus yang di awal tadi, metode pendapatan yang perlu dihitung itu hanya ini saja ya, R, W, I, dan P ini. Ekspor tidak perlu dimasukkan ke dalam hitungan seperti itu. Oke, jadi nah seperti ini ya perhitungannya. Tinggal dijumlahkan saja 400 juta, 300.000, 350 juta, dan 450 juta jumlah. Jadi total pendapat 12 juta 300.000, 100 miliar, 12 miliar gitu. Oke, yang selanjutnya adalah metode pengeluaran. Oke, teman-teman ya, kita kali ini belajar tentang metode pengeluaran. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi cara mengetahui pendapatan suatu negara atau seseorang itu dapat dilihat dengan untuk apa sih pendapatannya itu, pengeluarannya untuk apa saja dan berapa jumlahnya seperti itu. Misalkan mengetahui pendapatannya Mas L, pendapatannya saya. Nah, saya itu pengeluarannya untuk apa saja, misalkan untuk jajan, untuk membeli buku, membeli kuota, dan sebagainya. Nah, itu dijumlahkan nanti akan diketahui berapa pendapatan yang saya miliki. Seperti itu. Nah, negara juga sama. Negara juga pendapatannya dapat dihitung dengan metode pengeluaran. Nah, dilihat di sini pengeluarannya untuk apa saja.
untuk konsumsi rumah tangga, investasi, pemerintah, ekspor neto. Nah, sini jadilah rumus seperti ini. Pendapatan negara atau PDB sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurangi M. Nah, jadi konsumsi rumah tangganya berapa, pengeluaran investasinya berapa, pengeluaran pemerintahnya berapa, ditambah dengan ekspor neto atau ekspor dikurangi dengan impor. Seperti itu. Kita ke contoh soalnya. Di sini diketahui pengeluaran konsumsinya sekian, investasi sekian, ekspor, impor, dan pengeluaran pemerintahnya sekian. Carilah besarnya pendapatan nasional menggunakan pendapatan pengeluaran. Oke, tinggal kita hitung saja ya. Menggunakan rumus yang tadi, ini rumusnya. Tinggal kita catat saja yang diketahui apa saja. Kemudian kita tuliskan konsumsinya berapa, investasinya berapa, pemerintah atau government-nya berapa, ekspornya berapa, dan impornya berapa. Seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi konsumsinya 30 miliar, investasinya 20 miliar, ini pengeluaran pemerintahnya 15 miliar, kemudian ekspor dikurangi impor sekian. Jadinya 75 miliar seperti itu. Oke adik-adik dan teman-teman semuanya, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Pertemuan pertama kita ya, semoga kedepannya kita bisa bekerja sama, saling membantu. Ya mungkin itu saja, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.